Dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12. Mulai ayat yang pertama dan yang kedua kita baca. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sampai di sini. Saudara, kita tadi telah nyanyi. Saya di sana saya berdoa. Sebab tugas saya membawa firman. Membawa firman adalah menyampaikan apa yang Tuhan mau saudara dan saya terima. Dan saudara mengatakan Tuhan hidup. Tuhan hidup. Amin. Setan juga amin loh. Sebab setan juga tahu bahwa Yesus itu hidup. Amin. Nah, tapi masalahnya saudara hidup enggak? Ini yang jadi masalah. Dan saya lihat terus terang Tuhan berkata, mereka hidup kadang-kadang. Jadi hidupnya tidak konstan. Jadi kadang-kadang sedang hangat, roh Allah Kudus hadir, hidup. Seperti tanaman layu kena air, hidup seger lagi. Tapi nanti kalau sudah jalan di dunia ini, layu lagi, kurang air. Nah ini saudara. Maka dari itu kita menjadi orang Kristen, mengapa tidak dapat mencapai kesempurnaan? Kita percaya Tuhan hidup. Kita percaya Tuhan itu luar biasa. Amin. Tetapi mengapa kita tidak pernah dapat naik terus? Ini saudara. Alkitab berkata Rasul Paulus kepada orang Ibrani, karena kita mempunyai banyak saksi. Nah, yang diartikan banyak saksi itu tidak hanya di dunia, saudara. Orang-orang kudus di surga itu menyaksikan. Jangan saudara kira bahwa kita ini tidak dilihat oleh Rasul Paulus, oleh Petrus, oleh Yohanes, oleh hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, oleh nabi-nabi. Mereka melihat, menyaksikan. Jadi jangan saudara kira kalau kita itu, loh Pak sudah mati Pak, mana bisa. Segala sesuatu bisa terjadi kalau Tuhan mengizinkan. Sebab kalau Tuhan tidak mengizinkan tidak bisa. Sebab saya sendiri pernah dibawa ke surga, Tuhan lalu berkata begini. Saya dibawa ke sana, saya ketemu dia, dan itu harus melapisi melalui awan, lalu gelap semua tidak kelihatan semua. Surga pun kita tidak bisa lihat. Tetapi pada waktu saya nebus terus, karena ada firman berkata jalan terus, tidak bisa lihat Tuhan, kanan kiri jurang. Tuhan berkata jalan terus. Kamu iman enggak? Punya iman enggak? Punya. Kalau punya jalan. Lah tapi tidak ngerti di depan saya itu jurang atau tidak. Kamu percaya enggak? Percaya, ya jalan aja. Nah, demikian juga saudara. Saudara punya iman? Amin. Tapi sementara ini saudara jalan dengan iman atau dengan pengertian? Saya buktikan. Kalau saudara ada suara berkata, kelihatannya jurang. Ini saya alami sendiri.
Kalau kamu berani nyebrang ke sana, loncat. Pada waktu saya sudah kurang 3 hari, Tuhan bilang, aku sudah sediakan rumah. Tapi kurang 3 hari, belum ada apa-apa. Lalu saya dikasih penglihatan. Saya ada di atas gunung, dan untuk mendapat rumah itu janji Tuhan, saya harus sampai ke gunung itu. Tuhan berkata, dalam waktu 3 hari, kamu harus sampai ke gunung itu kalau kamu mau firmanku digenapi. Saya berkata, tidak mungkin. Sebab saya harus turun gunung, naik lagi. Lembahnya demikian dalam, tidak mungkin dalam waktu 3 hari. Lalu ada firman, kalau kamu berani, loncat. Katakan, Tuhan berkata, kalau kamu berani, loncat. Pengertian saya, loncat, mati. Betul enggak? Hah? Nah, lalu kamu sementara ini membaca firman, ngerti dulu, baru dijalankan, atau baca ngerti, tidak ngerti, jalan aja. Apa yang kamu lakukan? Pasti kamu mengatakan, baca, ngerti, baru dilakukan. Betul? 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 Amin? Itu hikmat dunia. Itu bukan iman. Iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Kamu kalau jalan dengan iman, harus ngerti dulu apa yang akan terjadi apa tidak? Loh, ngerti toh? Tidak? Tidak? Nah, kenapa kamu tadi mengatakan bahwa ngerti dulu baru jalan? Berarti kamu sementara ini jalan dengan iman apa tidak? Enggak lah. Itu sebabnya saudara tidak akan dapat mencapai naik terus. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi resultatnya konstan. Naik sih naik sedikit. Ini sebabnya saudara. Karena apa? Karena Alkitab berkata bahwa dosa yang begitu merintangi kita. Nah, ini masalahnya. Makanya Elizabeth tadi berkata, kamu mesti janji mulai hari ini no sin, no more. Kamu ngomong loh, tadi kamu ngomong loh ya. Kamu tidak akan berbuat dosa lagi toh? Betul lah? Nah, terus saya tanya, Tuhan, mereka nekat ya Tuhan. Padahal besok saja mesti berbuat dosa lagi. Ayo, betul enggak? Tiap hari kamu berbuat dosa enggak? Kamu hari ini, aku tidak berbuat dosa lagi besok. Besok buat dosa enggak? Hah? Buat enggak? Hah? Enggak. Itu iman. Tapi ya, itu perbuatan. Betul? Betul? Sebab Alkitabnya ngomong bukan saya. Paulus berkata pada waktu aku ingin berbuat baik, maka justru yang jelek, yang dosa aku lakukan. Ngerti saudara? Maka dari itu perlu apa? Perlu perjuangan. Sebab iman tanpa perbuatan mati. Ini yang saudara kita harus benar-benar jalan. Makanya saya berkata, kalau saudara menjadi orang Kristen tidak ngalami, itu hanya di dalam khayalan separuh. Sebab iman tanpa perbuatan mati. Nah, kamu baru jalan di dalam iman, teori. Prakteknya belum. Kenapa? Karena mau, tapi tidak mampu. Di dalam pikiran mau menang, tapi kalah. Nah, jadi naik sebentar, anjlok lagi jeleng. Naik, nggak pernah maju, saudara. Maka dari itu engkau perhatikan firman Tuhan ini. Kita harus berjalan di dalam iman dan perbuatan. Perbuatan butuh penyangkalan diri. Perbuatan perlu perjuangan. Perbuatan perlu
kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, saudara tidak akan sampai. Tanpa saudara lemah lembut, mau dibentuk, mau diajar, rela dibuat menderita, tidak akan sampai. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tapi saudara kerap kali berkata apa? Penderitaan sudah ditanggung Yesus. Amin. Tapi saudara masih perlu menderita tidak? Ayo saya tanya sekarang. Penderitaan sudah ditanggung Yesus. Tapi saudara masih perlu menderita atau tidak? Nah, bingung tak? Makanya saya katakan, baca Alkitab setiap hari. Maka dengan membaca firman Tuhan, imanmu akan dikuatkan. Yohanes 3 ayat 16. Yesus mati untuk kita. 1 Yohanes 3:16 bilang apa? Coba baca. Coba baca. Yohanes 3:16 itu Yesus mati untuk kita. Tapi 1 Yohanes 3:16 apa? Makanya saudara kalau menjadi orang Kristen harus ada keseimbangan antara rohani dan jasmani untuk saya dan untuk orang lain. 1 Yohanes 3:16 apa? Sebab Yesus sudah mati untuk kita, maka kita pun wajib. Kalau wajib itu harus enggak? Harus. Mati untuk siapa? Saudaramu. Kalau kamu mati untuk saudaramu, menderita enggak? Hah? Ngerti saudara? Kita kerap kali enggak ngerti. Kita taunya apa? Salibku sudah ditanggung Yesus. Amin. Tapi Yesus berkata, kalau kamu mau ngikut aku, sangkal diri, pikul salib. Kamu bilang salibnya siapa? Salibnya siapa? Ayo, salibnya siapa? Dia bilang salibnya sendiri. Salibmu sudah dipikul Yesus. Kok masih kamu tarik-tarian sama Yesus? Kalah. Kamu punya salib sudah dipikul Yesus. Sudah. Nah, kok kamu pikul lagi buat apa? Pantesan ndak maju-maju. Gepeng terus. Asal dikasihkan Yesus, diambil lagi, dipikul lagi. Sebentar, kalau nanti rohani, pakai kasih Yesus. Kalau sudah lupa, pikul lagi. Ndak maju. Ngerti. Salibnya siapa? Saudaramu. Alkitab tadi, Yesus mati untuk kamu, kamu wajib mati untuk saudaramu. Kalau kamu suruh mikul salibnya dunia, gepeng. Tidak kuat. Makanya kamu dikasih beban sama Tuhan, pikul salib siapa? Saudaramu. Tidak banyak. Sebab setiap orang, kalau lihat salib orang lain, sama salibnya sendiri, pasti berkata, salibku lebih berat, betul? Semua orang berkata, iya salib dia sih ringan, salibku berat. Makanya Yesus berkata, salibmu sudah aku angkat. Jadi kamu bebas. Tapi kamu mesti pikul salib. Loh, kan aku sudah bebas. Nggak mau pikul salib. Belum berbuah. Karena egois, mengasihi diri sendiri. Engkau sudah dipikul salibmu oleh Yesus, kamu harus pikul salib saudaramu yang kamu anggap ringan. Karena salibmu yang berat sudah diambil Yesus. Maka Yesus berkata apa? Beri, maka kamu akan diberi. Tapi kamu selalu apa? Minta. Lah ya itu. Tidak pernah diberi. Minta apa? Minta bebas dari salib. Tidak mau mikul salib. Tidak bisa. Alkitab tidak akan digenepi. Jelas sekarang. Nah, saudaramu itu siapa? Yang mana? Yang mana saudaramu? Hah? Semua gepeng. Kalau semua salib kamu gotong sama salibmu berat mana?
Berat salibnya orang lain, gepeng kamu. Mikul salibnya sendiri saja rasanya berat. Nah itu saudara. Makanya itu kalau baca Alkitab, minta hikmat dari Tuhan. Nah, hikmat Allah itu hanya datang melalui Roh Kudus. Jadi baca firman sama hikmat dengan pimpinan Roh Kudus, saudara akan diberi pengertian. Nah, salib saudara yang mana? Tuhan yang netepin. Jangan kamu cari sendiri. Kalau kamu cari sendiri, pasti yang paling ringan. Betul? Tidak boleh. Lalu kamu bilang, salibnya semua saudara. Gepeng. Tidak kuat. Jadi salib siapa? Salib saudaramu. Saudaramu itu yang mana? Ayah, ibu, kakak, adik itu saudara daging. Saudara seiman, satu iman. Tapi jangan digotong semua, tidak kuat. Kamu tanya Tuhan, bagianku mana? Nah, nanti di dalam saudara berdoa, Roh Kudus ingatkan, itu loh kasihan. Nah, tandanya Tuhan ngomong, wah aku mesti gotong dong salib itu. Gitu. Salah satu contoh yang real. Kamu berdoa, kamu diberkati Tuhan. Kamu kaya, kamu berkelimpahan. Lalu kamu bilang, aku harus menanggung salib bebannya orang saudaraku. Yang miskin, wah dikasih semua sak gereja. Siapa yang miskin? Miskin, dia sendiri jadi miskin. Nah, karena habis uangnya dibagi-bagi. Benar enggak? Tapi jangan begitu, berdoa. Tuhanku sudah memberkati aku banyak. Aku sangat berkelimpahan karena anugerahmu. Ingat satu, siapa Tuhan bebanku? Satu orang itu, wah dia. Nah, itu beban, itu salib yang ditaruh di pundak. Sebab Yesus berkata apa? Marilah kepadaku yang lelah dan yang menanggung berat, pikulah. Betul? Yang kupasang. Itu beban salib. Tapi yang dipasang Yesus. Tapi kamu mau cari sendiri. Bebannya semua ditarik, digotongi semua. Kalau sudah gepeng, loh Tuhan katanya suruh pikul salib. Lah aku pikul salib kok sekarang aku sendiri nggak kuat. Dan Tuhan bilang, siapa suruh pikul salibnya semua orang? Mati kamu. Maka dari itu saudara baca firman, kenali Yesus. Kalau engkau kenal, akrab dengan Yesus, Yesus tidak harus banyak bicara. Kalau Yesus banyak bicara, itu masih bayi. Kalau engkau baru bertobat, tidak usah sembahyang banyak-banyak. Ngomong seenaknya aja, pasti dijawab. Karena apa? Tuhan tahu ini masih bayi. Bayi itu ngomong, tahu bapak lapar, tahu. Tapi kalau kamu sudah dewasa tetap, bapak ini bayi gede, ini bayi besar ini, wah idiot ini. Ya dah. Sekarang kamu semua ini sudah, yang tua maupun yang muda, nah, pernah jatuh cinta enggak? Biarpun jatuh cinta monyet. Pernah toh? Pernah toh? Pernah. Nah, kira-kira kalau jatuh cinta itu perlu ngomong enggak? Atau pakai kode-kode? Kalau tambah akrab, tambah kode-kodean sudah ngerti enggak? Hah? Iya, masa bahasa cinta itu harus aku cinta? Enggak usah. Wong nempel aja nyetrum ya toh? Betul toh? Makanya saudara, dengan Yesus harus begitu. Dah perlu. Yesus kadang-kadang lupa. Dulu waktu bertobat pertama kok Yesus gampang sih Pak ngomong jawab. Sekarang kok tidak. Loh, kamu tambah dekat sama Yesus dah, tambah dekat. Nah, kalau tambah dekat, tambah mengerti Yesus. Yesus pakai kode saya sudah tahu. Sebab saya sendiri alami saudara saya kadang-kadang sampai bilang Tuhan, kok aku ini tambah dekat, kau bilang kamu sahabatku, tapi kok engkau tidak ngomong? Aku kepengen kamu ngomong. Tuhan bilang kalau aku ngomong terus berarti kamu tidak kenal aku. Aku mengenal kamu, tapi kamu harus tambah dekat kepadaku, kamu mengenal aku.
Kamu ngerti hatiku, engkau mengerti isi hatiku dan pikiranku. Pada waktu hal-hal tertentu, mamanya saya sedang, loh Tuhan kok diem aja sih Tuhan, aku rindu suaramu, aku rindu hadiratmu. Tidak dijawab saudara. Tapi cuma Tuhan kasih lihat, Tuhan Yesus duduk di tahta. Ketemu Tuhan, aduh Tuhan, nah begini dong. Lalu Tuhan berkata gini, aku itu setia enggak? Setia. Jadi kalau aku enggak jawab itu kenapa? Ya kenapa enggak tahu? Justru enggak tahu saya tanya, saya bilang. Saya merasa kering. Nah, karena kamu masih membatasi akan kehadiranku, akan keberadaanku ada di dalam dirimu dengan akalmu. Engkau ukur dengan akalmu, dengan perasaanmu. Kamu harus percaya, iman, bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu karena aku setia. Ya betul, saya bilang. Nah, lalu setelah itu dia ngomong apa? Kamu lihat di kakiku ada apa itu? Ada anjing kecil, manja-manja, jilat-jilat kaki dia, lalu gesek-gesek kepalanya. Lalu Tuhan bilang, itu siapa itu? Aku bilang, aku tahu itu aku bilang itu. Aku tuh loh di depanmu tidak lebih dari seekor anjing, aku bilang itu. Dia ngomong apa? Baik, kalau kamu ngerti. Begitu rasa saya itu mesra sekali, luar biasa dari dapat uang ratusan juta. Kenapa? Bersama dengan Yesus, damai sejahtera yang diberikan tidak seperti dunia berikan. Saudara tahu? Padahal saudara tahu, saya diumpamakan seekor anjing. Tapi kalau kamu sudah mengenal, kamu tidak sakit hati. Bahkan apa? Wah, anjing jam masih lumayan daripada aku dibandingkan Yesus. Kenapa? Karena kalau aku tahu bahwa diriku kotor, hina, cemar, tidak layak, Yesus begitu mulia agung, tidak ada artinya saya. Soalnya apa saudara? Alkitab berkata bahwa kebenaran manusia itu tidak lebih dari kain larah. Saudara tahu kain larah itu kain apa? Tidak tahu tak? Kain kotor. Kain kotor itu jangan kamu bilang buat ngepel itu kotor. Enggak. Kain yang dibuat pembalut wanita. Mens. Kotornya kayak apa? Hah? Bau enggak? Bayangin. Aku bilang, kebenaranku itu seperti itu. Tidak lebih kotor. Aduh Tuhan. Tidak ada layaknya. Tapi lumayan anjing. Anjing sama Tuhan kan dilus-lus. Kadang-kadang saya diambil, anjing kecil itu diambil, ditaruh dadanya, lalu dikantong sama dia. Lalu kalau tidur dia tiduran gitu, Tuhan bilang, aku sedang istirahat, dan anjingnya dibawa masuk mainan. Lalu Tuhan bilang, kamu lihat itu, siapa yang boleh masuk kamarku mainan sama aku? Kalau ndak anjingku. Pembantuku ndak boleh kalau aku sedang santai gini. Bayangin, aku bilang lumayan anjingmu ya daripada pembantumu ya. Betul enggak? Nah, jadi saya diumpamakan anjing, tidak sakit hati, bahkan mengucap syukur. Ngerti saudara? Sebab apa? Saya bilang, kenapa sih Tuhan kok engkau ngasih perumahan kok aku seperti anjing? Sebab kamu tahu, di situ kamu bisa mengukur kerendahan hatimu. Kamu dikatakan bodoh, sakit hati, betul? Apalagi dikatakan seekor anjing, lebih sakit hati. Sakit hati berarti belum rendah. Mengapa perempuan Kanaan dikatakan tidak layak diambil sepotong roti diberikan buat anak-anak, diberikan seekor anjing? Karena Tuhan tahu iman perempuan itu sampai. Dan dia berkata, benar Tuhan. Tapi anjing dapat remah-remahnya loh. Besar imanmu perempuan. Ibu, anakmu sembuh. Ngerti saudara? Rahasia keberhasilan orang Kristen adalah iman. Tetapi tanpa disertai rendah hati dan mau dibentuk, lemah lembut,
tidak akan menjadi sempurna. Mengapa? Karena dosa di dalam diri kita, daging ini sudah di dalam kromosom darah. Bukankah di dalam Yesus jadi ciptaan baru? Amin. Tapi bukan berarti lalu kamu menjadi sempurna bersih. Tidak. Selama kamu masih hidup di dalam daging, sifatmu harus dipotong, bukan dicabut. Dicabut, mati. Sebab itu adanya di darah. Kalau kamu cabut semua, darahnya kosong. Game. Diganti darah baru, darah buatan. Hidup berapa hari, mati. Saudara tahu? Makanya Alkitab berkata, Pak, kamu dan saya adalah carang-carang yang tiap kali dibersihkan. Firmanku yang membersihkan. Dan carang-carang yang tidak berbuah dipotong, dikerat. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar perhatikan. Dalam ayat selanjutnya berkata apa? Ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang menyemparkan banyak orang. Paulus ini berbicara kepada orang yang sudah bertobat, sudah dibaptis, sudah berkarunia. Tapi mengapa di sini dikatakan usahakan? Kita harus terjadi perjuangan terus-menerus selama hidup di dalam dunia. Makanya dikatakan sangkal diri. Nah, kalau sangkal diri itu untuk dirimu, pikul salib untuk orang lain. Maka dari itu saudara masih belajar benar-benar. Supaya jangan timbul apa? Akar pahit. Nah, kenapa masih ada akar pahit? Kan sudah jadi baru. Tetap ada saudara, benihnya itu tetap ada. Kapan akar pahit itu datang? Karena perbuatan orang lain tidak cocok sama perbuatan kita. Karena pikiran orang lain tidak cocok dengan kita. Sehingga akhirnya menekan kita dan timbul akar pahit. Karena apa? Karena kita lupa akan apa? Kasih karunia Allah, Tuhan Yesus. Seperti yang saudara tadi telah makan dan minum. Nah, apa itu kasih karunia? Pemberian Tuhan. Nah, pemberian Tuhan itu apa? Nah, kamu selalu kalau mikir pemberian Tuhan mestinya ya toh? Enak. Betul toh? Pemberian Tuhan belum tentu enak. Belum tentu baik menurut kamu. Menurut Tuhan pasti baik. Mengapa? Karena Allah selalu merencanakan yang terbaik. Tapi jalannya pasti baik pada? Belum tentu. Jalannya mesti enak enggak? Belum tentu. Masalahnya di situ. Contohnya begini. Engkau selalu baca firman, selalu ingat akan kasih karunia Yesus. Tapi kenapa Tuhan? Kok aku dikasih orang yang selalu bikin gara-gara saja sama saya? Nggak ada apa-apa, bikin gara-gara. Kenapa sih Tuhan? Saudara tahu? Tuhan tahu kamu belum mempunyai buah roh penguasaan diri. Jadi kalau ditimbulkan gitu, masih ada spontan, emosional, marah. Karena aku mengerjakan pekerjaan Tuhan, masih dicela lagi, salah lagi. Tuhan tahu, dibiarkan, dikasih benturan kayak begitu. Kenapa Tuhan tahu? Oh, dia masih belum bisa menguasai diri. Ya dibentur terus. Tiap kali timbul, waduh lagi, kalah lagi. Lalu Tuhan tanya, kamu sudah menang apa kalah? Kalah lagi, habis marah sih Tuhan. Jengkel. Loh, dulunya marah, ya langsung keluar mulut, ya. Terus yang kedua, sudah bisa diem Tuhan. Tapi masih panas, masih kalah. Cuma kurang. Dulunya 100%, sekarang 75%.
Tuhan enggak mau, bentur lagi. Bisa nelen. Sudah ditelen. Tuhan bilang, menang apa kalah? Waduh, masih ngelunjak Tuhan. Jengkel aku. Nah, kalah. Baru 50. Bentur lagi. Nah, udah, kasihan ya Tuhan. Dia kok mbok pakai bentur lah. Karena aku yang pakai kamu, pakai dia. Yang tak suruh bentur-bentur itu ya penting. Karena dia apa? Cerewet. Belum bisa kalahin sifatnya itu. Jadi semua dipakai, saudara. Dan terutama yang dipakai itu mesti suami istri, bapak anak, ibu anak, ibu sama mantu, gitu, mantu sama mertua itu. Tapi kalau saudara sudah bisa menang, oh beres, ketawa, mesem aja, santai, kan menang. Kalau sudah menang, luar biasa. Tuhan bilang lulus, satu berbuah penguasaan diri. Nanti kalau sudah lulus gitu, jangan saudara bilang, sudah selesai. Siapa bilang? Tuhan berkata, untuk supaya Bapakku di surga dimuliakan, kamu harus berbuah lebat. Berarti buahnya banyak. Berarti wataknya yang jelek banyak. Jelek ya toh? Buah roh itu dihasilkan dari buah yang jelek gak asal ya? Hah? Iya, buah roh mamanya sabar. Dihasilkan dari watak yang tidak sabar. Buah roh penguasaan diri dihasilkan dari watak yang tidak kuasa diri, spontan, emosional. Itu. Nah, sekarang kamu ini menyadari kamu ini jeleknya banyak atau sedikit. Kalau yang sudah sadar banyak itu baik. Sebab itu mulai bisa ngerti dirinya jelek. Tapi orang itu nanti bakal bisa berbuah banyak kalau mau menjadi pelaku firman. Tanpa mengerti. Makanya seperti yang saya dapat lihat tadi. Tuhan bilang, kalau kamu berani mau cepat, terjun saja ke jurang. Saya diomongi gitu. Pikiran saya bilang, mati. Tapi saya bilang, yang ngomong kan Yesus. Dek mati, dia sanggup membangkitkan. Peduli amat. Tapi saya lihat jurang, aduh takut. Daripada takut, lihat ke dalam, lihat ke bawah, lebih baik lihat ke atas. Jadi tidak lihat. Makanya Alkitab berkata, pandang Yesus. Ingat akan kasih karunia dia. Udah. Saya cuma berkata, dalam nama Yesus. Loncat saya, sekeras-kerasnya. Wah. Pikirku. Dengan itu nanti dipegang malaikat terus sampai sana. Itu kan pikiranmu kata Tuhan. Pikiranmu bukan pikiranku. Tapi yang dibutuhkan Tuhan apa? Nurut. Meskipun tidak mengerti. Loncat saya blak. Cuma jaraknya 2 meter. Tapi aku tidak jatuh ke jurang. Ternyata apa saudara? Tuhan itu suka bikin kejutan. Dilapisin jembatan kaca. Saya gini ya tetap tidak kelihatan dong kaca tembus kok. Sampai bluk kok jatuhnya cuma semeter. Oh ada kacanya. Tuhan mesem. Karena kamu nurut, kamu melihat mukjizat. Kalau aku menyuruh, aku sudah siapkan segala-galanya. Gak perlu kamu lihat, yang butuh kamu nurut. Itu iman. Lalu dalam waktu sekejap saya lari. Sampai saudara di atas gunung. Tuhan bilang kamu dapat mencapai itu. Dan saya dapat rumah kurang 1 jam. Kurang 1 jam baru dapat rumah. Nah. Karena Tuhan itu tidak pernah tergesa-gesa, tapi tidak pernah terlambat. Pas. Tuhan tuh selalu timingnya itu pas. Kenapa? Memang Tuhan tuh paling senang begitu. Buat ketegangan. Kenapa kamu suka dibuat ketegangan sama Tuhan? Sebabnya kamu kurang percaya. Makanya kerap kali dipepet
Makanya sekarang saya tidak pernah tegang, saudara. Santai, saya bilang. Rileks. Tapi rileks bukan masa bodoh. Rileks masa bodoh itu salah. Itu orang frustrasi. Rileks karena percaya bahwa apapun yang Allah firmankan itu pasti jadi. Itu luar biasanya Allah. Dan apapun kejelekanmu diubah. Asalkan kamu lakukan firman. Ingat akan pengorbanan Yesus. Dan kalau kamu kasih karunia itu diberikan, ingat kasih karunia Yesus. Yesus sudah mati buat kamu, kamu mati untuk saudaramu. Nah, jadi pada waktu saya dirubah Tuhan, watak saya yang jelek ini, Tuhan bilang watakmu tuh jeleknya luar biasa. Terhadap siapa Tuhan? Istri. Kamu pencemburu. Bayangin. Aku jawabnya bilang, aku cemburu. Ya, ini kan watakmu. Wong Alkitab berkata Allah pencemburu. Nah, saya orangnya gitu kok saudara. Kamu enggak. Kamu lebih baik sih. Kalau enggak saya. Tuhan bilang, betul aku pencemburu. Tapi cemburuku sama cemburumu beda. Loh, bedanya di mana? Kalau kamu cemburu sama istrimu karena kamu egois. Istrimu kamu milihin dia 100%. Ya toh? Iya. Tapi kalau aku Tuhan cemburu sama kamu bukan demi kepentinganku, tapi demi kepentinganmu supaya kamu jangan binasa, kamu jangan menderita. Oh, beda Tuhan, beda. Kalau kamu punya cemburu seperti cemburuku, kamu mesti mengasihi istrimu. Dan tidak untuk egois, tapi layani dia, sayangi dia, supaya dia bahagia. Kamu ikut bahagia. Oh gitu. Terus Tuhan bilang, mulai hari ini kamu tidak punya cemburu lagi. Tapi karena punya kasih. Sejak itu saya mengasihi dia. Saudara? Jadi saudara mau apa? Susah kalau masih ngatur. Masih ngatur terus, gak bisa. Tuhan itu gak bisa diatur. Sak mau-maunya dia. Kamu yang nurut dia. Ya toh? Kamu sama Tuhan bantah, pasti kalah. Kamu melawan, pasti kalah. Ayo mau apa? Dia apa-apain kalah kok. Oh, dia maha kuasa. Nah, lalu kamu mesti cerdik. Karena Tuhan sudah bilang toh. Kamu harus cerdik seperti ular. Tapi tulus hati seperti burung merpati. Cerdiknya bagaimana? Bagaimana supaya janjinya Tuhan itu semua digenepi. Loh, betul tak? Gak usah kamu ngotot gini. Mana janjimu? Mana janjimu? Gak usah. Kamu ngotot kayak gitu. Gak bakal. Sebab Allah setia. Tidak mungkin dia tidak genepi janjinya. Tapi Allah berkata, lakukan apa yang aku perintahkan. Saudara tidak usah memperhatikan mana janji. Gak usah. Itu Allah setia. Kamu lakukan bagian kamu hari demi hari, jalan aja, nanti Allah mesti kasih dewek. Sebab kalau aku sudah melakukan, Allah tidak bisa tidak memberi. Sebab dia setia. Dia tertuntut oleh firman-Nya sendiri. Dia beri. Nah, kamu rileks lah. Lakukan aja bagian, datang dewek. Datang sendiri, gak usah kamu ribut-ribut. Ini pengalaman saya hari demi hari. Tak usah saya bilang, Tuhan duitku habis. Tuhan aku kepengen ini. Tak usah. Tak usah. Saya tuh paling senang mobil saudara. Saya cuma kadang-kadang cuma ngomong gini saja. Hari demi hari aku berjalan dengan Tuhan. Aku cuma gini. Aku kok sudah bosen mbak mobil ini. Nah, aku komplain. Dah. Minta. Dah. Ya toh. Cuma menghimbau. Cuma hanya ngomong, oh ini aku kok mobil sudah bosan. Dia jawab, ya ganti sana. Nah, boleh Tuhan, boleh. Lu kok baik sih Tuhan? Aku kan ngerti hatimu. Kepingin tapi tidak berani minta. Loh, kepingin tapi tidak berani minta. Kenapa?
tahu. Aku kalau minta di luar kehendak dia tidak akan diberi. Tapi dia berkata, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja aku beri. Aku di dalam Yesus berarti apa? Semua kehendak dia, semua dari dia. Jadi Alkitab berkata, sebelum engkau minta, Allahmu sudah tahu kebutuhan kamu. Amin. Ya, kenapa pusing-pusing, santai aja. Ini hidup kekristenan, saudara. Ingat selalu akan kasih karunia dia, pengorbanan dia. Begitu lembut, begitu kasih. Saya hari demi hari dirubah Tuhan. Bayangin, dulu saya muda, kepinginnya yang gitar. Perempuan gitar moloh, tapi diberi krempeng. Memang begitu. Sebabnya apa? Maunya dia harus turutin. Aku bilang, Tuhan, kepinginnya moloh kok mbok kasih tipis. Tapi dia jawab cuma, itu baik. Ya sudah. Karena aku takut sama dia, ya sudah aku terima. Ya sudah. Kamu mau enggak? Mau. Kenapa? Takut sama kamu. Kalau udah takut, enggak mau. Dan takut ya nurut. Tuhan bilang, itu baik. Turut. Tapi setelah saya jalani baru saya tahu. Tuhan itu luar biasa. Karena kita belum tahu, saudara. Taunya apa? Enggak dikasih tahu, coba dikasih tahu, mau saya. Karena apa? Setelah berapa puluh tahun ada ngetren wanita tipis. Lah kalau saya belum punya yang tipis, pasti kepengen. Tuhan tahu kamu nanti di hari Tuhan bisa jatuh. Dia sudah tahu nanti di sana jauh itu ada jebakan, ada pencobaan. Sudah tahu dia. Makanya dikasih dulu sekarang, mumpung belum apa-apa. Tapi keinginan saya, moloh diberi, beri. Setelah kawin berapa tahun, ngetren tipis, aku punya moloh. Nah, kenapa? Lah sudah kawin, mekar. Nah, jadi moloh. Loh, betul lah. Ini ibu-ibu ini kan ya gitu loh ya. Jadi ini saudara. Lah, makanya saya bilang, waduh Tuhan, ikut engkau itu luar biasa. Ya. Alami, saksikan, dan beritahukan anak-anak muda supaya mereka jalan bersama dengan aku. Takut akan aku. Itu adalah permulaan semuanya. Tidak tahu. Lalu Tuhan berkata, itu belum cukup. Hah? Malah belum cukup, belum. Kamu mesti menjadi penggenap Alkitab. Mazmur 92. Oh ya sudah. Saya bilang, apa sih Tuhan? Saya baca. Ayat 13, 14, 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Istri saya melar terus sekarang. Jadi gemuk sekarang, bukan moloh lagi. Karena dulu beratnya 37 tipis, sekarang 73. Wah. Jadi saya bilang, saya komplit. Tipis punya, moloh punya, gendut punya. Lalu Tuhan bilang, komplit. Kamu harus menikmati di dunia dan di surga. Saudara tahu? Ini hidup kekristenan. Maka dari itu jangan batasi. Jangan hidup dengan pikiranmu. Jangan hidup dengan caramu berpikir yang salah. Tapi hidup bersama dengan Yesus hari demi hari. Sebab apa? Sebab saat-saat tertentu ada satu momen, satu saat, satu ketika yang saudara dan saya itu harus didapati benar.
Kalau saudara didapat tidak benar, saudara harus mengulang lagi. Dan itu butuh berapa waktu lagi, tahun. Saya bilang, waduh Tuhan, tiap kali ada ujian. Iya. Mengapa Tuhan? Karena iman seseorang itu ada kadarnya. Seperti emas. Jadi kamu sudah berapa tahun menjadi orang Kristen, imanmu harus mencapai kadar ke situ. Berapa tahun menjadi orang Kristen tambahan, kadar iman harus naik. Dan perbuatan. Jadi kadar iman itu ada kadarnya. Baca Alkitab. Rasul Paulus bilang, jangan memikirkan terlalu tinggi. Pikirkan begitu rupa sesuai dengan kadar imanmu. Maka dari itu kerap kali anak muda selalu apa? Percaya, imani. Orang kalau ngimani itu sebetulnya tidak punya iman. Sebab apa? Alkitab berkata, segala perkara bisa dapat terjadi bagi orang beriman. Bukan segala perkara bisa terjadi kalau diimani. Tidak. Sebab kalau kamu mengimani, kamu belum punya iman. Kalau kamu beriman, engkau sudah diberi kadar imanmu, kamu tahu. Nah, bagaimana kamu bisa tahu kamu punya kadar iman? Kalau Allah sudah berfirman. Contohnya, saya tadi kan senang mobil. Saya tidak berkata, tak imani. Gak ada. Aku bilang, aku kok sudah bosan. Tuhan berkata, ganti ya ganti. Nah, firman turun. Firman turun itu adalah apa? Rema. Rema berkata, ganti ya ganti. Berarti Tuhan sudah ngukur imanku sampai. Aku bilang, amin. Meskipun belum punya duit. Sampai. Kenapa? Karena Tuhan itu orang beriman. Jadi segala sesuatu dahulukan dia. Nah, itu bagaimana caranya bisa? Belajar dari hari ke hari. Hari demi hari engkau berjalan langkah demi langkah bersama Yesus. Mendahulukan dia dalam segala perkara. Saat nanti ada ujian, momen yang membutuhkan ujian, kamu pasti lulus. Tapi kalau engkau tidak berjalan dengan hari demi hari, tidak bakal lulus. Ngulang terus. Karena apa? Karena anak-anak yang sekolah ini, kalau kamu tidak belajar tiap hari, kamu nanti mau ujian sekaligus. Besok ujian, hari ini belajar. Mampu tidak? Tidak mampu. Tapi kalau tiap hari sudah kamu cicil, sudah belajar terus, ujian, rileks, santai, jalan aja lulus. Itu saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata, setialah dalam perkara yang kecil. Saudara dan saya harus setia dalam perkara yang kecil. Kecil apa? Hari demi hari berjalan dengan dia. Diubah. Saya punya watak dulu jeleknya luar biasa. Tanya istri. Sekarang dirubah Tuhan luar biasa. Kekudusan, Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan kalau tanpa kekudusan. Kekudusan bukan diukur dengan imanmu, dengan karuniamu. Kekudusan diukur dengan penurutanmu. Kalau kamu menurut, menyerah kepada dia, maka kamu dibersihkan. Otomatis ukuran kekudusan itu dalam satu periode Tuhan menemui. Nanti Tuhan nuntut kamu lebih tinggi, lulus, Tuhan menemui. Lebih tinggi, kadar iman lebih tinggi. Dan kadar iman itu hanya dapat diukur dengan apa? Baca firman, menjadi pelaku firman, menuruti firman, dan rendah hati. Kau akan sampai. Tidak akan dapat terjadi hati yang pahit kalau kamu mengenal Yesus. Makanya saya tidak bisa pahit, saudara. Dulu saya pemarah, saudara. Pemarah, sedikit-sedikit emosional, tidak mau kalah. Setelah Tuhan didik Tuhan, rileks seperti aku. Dihina, diejek, itu sudah menjadi bagian yang harus dipikul. Oke? Nah, jadi tidak apa-apa.
Toh Tuhan berkata, kalau kamu diejek, kamu dihina karena aku, upahmu besar di surga. Jadi rileks aja. Jadi enak saudara. Tidak ada kepahitan sehingga kamu ketemu sama orang lain tidak menjadi batu sandungan. Tapi rileks aja. Ketemu musuh juga baik. Ketemu enggak musuh, dia yang nganggep musuh bukan saya. Saya enggak pernah punya musuh. Saya bilang, Pak, saya tuh dulu benci sama kamu. Oh. Tapi Pak Yusa asal ketemu saya kok tetap tidak ada rasa benci. Tapi Pak Yusa tahu, Tuhan bilang orang itu salah ngerti sama kamu. Ya kasihan dong Tuhan. Sekali waktu buat dia ngerti. Tuhan bilang nanti aku beresin. Ya sudah. Dia pembela masa bodoh. Jadi saya tetap baik. Tuhan beresinnya lucu. Dia seorang perempuan. Dia seorang pengusaha. Tapi dia kalau ketemu saya bilang tunggu waktu Tuhan. Jadi nggak bisa. Saya itu orangnya nggak peduli saudara. Orang kaya, orang miskin. Kalau Tuhan bilang layani, tak layani. Kalau Tuhan bilang tidak, enggak. Saya nggak peduli. Orang kaya, orang miskin saya nggak peduli. Baru-baru ini Ciputra nemuin aku lagi. Pak, kamu ini suruh tidur hotel saya kok nggak mau. Aku bilang, enggak. Sebab kalau aku tidur di hotel kamu, saya utang budi sama kamu. Oh saya kepengen kamu tidur. Ya kamu yang kepengen. Aku udah kepengen. Kenapa? Wong di situ enak, enggak usah bayar. Ya justru itu. Aku bilang utang budi sama kamu. Kecuali kalau bosku berkata kamu tidur di situ, saya tidur. Kalau enggak ada. Kenapa? Kenapa sih Pak? Sebab kamu kaya. Kalau orang sudah utang budi, nanti kamu butuh apa-apa, merintah. Tidak dituruti, kamu sakit hati tidak? Ya enggak enak Pak. Sakit hati tidak? Saya bilang. Ya rada. Kamu nanti digantung Tuhan. Sebab kekayaan itu milik Tuhan, bukan milik kamu. Hati-hati kamu, saya bilang. Baru kemarin dulu, sebelum kesini. Bos kaya raya, yang punya pabrik tekstil beli Golden Trolley segala. Dia bilang, Pak, Golden Trolley sudah saya beli. Bapak Yusa nanti buka persekutuan di situ. Kapan nggak bisa? Kapan aja. Saya bilang, saya belum diperintah bos Tuhan. Waduh, kapan boleh coba? Ayo Pak gini. Enggak. Habis itu dia pulang, ya mungkin agak kecewa, biarin. Pegawainya minta, Pak, pegawai tekstil ini kapan bisa lagi Pak? Tuhan bilang layani. Hah? Bosnya mbok suruh ndak ngomong. Ini pegawai layani. Boleh hari ini. Nah, nanti kalau bosnya tahu, "Duh, pegawaiku minta dikasih, aku minta dari kasih." Aku bilang ndak peduli. Kalau bos bilang itu saya layani, kalau ndak. Saya bilang ndak urusan. Saya digaji bos kok. Di surga kok, ndak digaji manusia. Sebabnya apa Saudara? Sebab kalau saya mulai mengharapkan upah orang, menerima dikasih berkat banyak gitu ya. Saya lihat, banyak. Gitu saja sudah mulai, lumayan. Tuhan bilang, lumayan ya. Lumayan. Tapi bukan untuk kamu. Kalau dia sudah ngomong nih gini, aku nih, waduh lumayan. Tuhan bilang, lumayan ya. Wah ngerti aku wis, pasti gak bagianku. Pasti bukan bagian saya. Dia itu kayak orang ngejek. Lumayan ya. Wis pasti gak dikasihin aku. Nanti aku bilang, Tuhan milih siapa? Kantongi. Baru saya buka. Kemarin barusan melayani Saudara. Dapat tebel. Yusa. Apa? Tebel ya? Ngerti aku. Ya sudah nih kasih ke siapa? Aku enggak mau lihat. Nanti enggak kecewa. Kok banyak? Terus kasih. Loh Pak, Bapaknya melayani aku cuma jemput toh. Ya upahmu sudah sana. Wah lumayan jemput kamu ya Pak. Lah salah aku bilang. Kamu nanti jemput aku udah tahu Pak. Iya aku bilang. Ini karena kamu pendeta mau jemput aku untuk persekutuan orang lain. Tuhan itu sayang kamu, itu rendah hati. Oh gitu. Ini kamu, ini berapa Pak? Enggak tahu. Buka sendiri terima kasih sama Tuhan. Jangan terima kasih sama saya. Sebab Tuhan tuh aneh.
Lah ini perempuan malah jengkel sama saya. Biarin. Ya wis, tidak apa-apa. Baca Alkitab dia. Daud jatuh dalam dosa karena Batseba, karena dia mata keranjang. Lah, dia baca gitu Tuhan bilang, Yusa itu persis kayak Daud. Loh, mata keranjang Tuhan? Iya. Bekas mata keranjang. Makanya sama kamu enggak mau deket-deket. Sebab takut jatuh. Oh, jadi dia sudah baca gini, dia sadar dirinya lemah, jadi jaga jarak Tuhan. Iya. Oh ya kalau gitu aku salah ya Tuhan. Iya, kamu itu bagaimana salah? Nah, sekarang berkati. Ngelepon, Pak minta maaf ya. Ada apa? Saya duga kamu gini-gini, sombong gini-gini. Ternyata Tuhan bilang, justru kamu jaga jarak. Iya, saya bilang. Karena kamu takut jatuh. Iya, karena kamu punya mata keranjang. Iya, bukan punya. Super dulunya mata keranjang. Oh, pantesan Pak. Saya minta maaf ya Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Lah, tapi akunmu nomor berapa? Loh kok tanya akun? Mau memberkati lumayan. Loh, ya tahu lumayan toh. Pada waktunya justru saya butuh, Tuhan nyodorin dengan cara yang tidak saya pikir timbul dalam hati saya. Itu Tuhan. Maka dari itu saudara, lakukan saja apa yang menjadi bagianmu, apa yang menjadi bagian Tuhan. Jangan kamu pikirkan dan harap-harapkan. Itu pasti digenepi asal kamu membayar bagianmu. Karena Tuhanmu Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa.